Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini Ibu ingin membahas kembali mengenai diagram UML yang lainnya. Kalau sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai package diagram, nah pada hari ini Ibu akan membahas mengenai objek diagram. Sebenarnya istilah objek itu sendiri ini sudah pernah Ibu sampaikan pada saat Ibu membahas di pertemuan 1. Di pertemuan 1 itu kan ada istilah kelas, ada juga istilah objek. Jadi sekarang sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan objek diagram, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai apa itu objek, apa itu kelas, sehingga nanti untuk materi yang ada di dalam objek diagram ini mungkin jadi kalian lebih paham gitu ya. Oke. Di sini mengenai objek ya, di sini Ibu ambilkan dari referensi bukunya Sukamto dan Salahuddin tahun 2018 ya. Beliau menyampaikan bahwa objek itu adalah suatu abstraksi dan sesuatu yang mewakili dari dunia nyata, seperti benda, manusia, satuan organisasi, tempat, kejadian, struktur, status, atau hal-hal yang lainnya yang bersifat abstrak ya. Sebenarnya objek itu bisa juga ya, tidak harus abstrak, tapi bisa juga konkret, itu bisa juga ya objek ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa objek itu merupakan suatu entitas yang mampu menyimpan suatu informasi atau status dan mempunyai operasi atau kelakuan. Kalau kemarin kalian masih ingat mengenai kelas, biasanya kelas itu juga memiliki informasi, di mana informasi ini berupa atribut, kemudian ada operasi. Operasi itu biasanya merupakan behavior ya, yang bisa berupa operasi atau metode ya. Nah, kalau sini sebenarnya sama ya, objek bersama objek dengan kelas, karena kan objek ini kan merupakan wujud nyata dari suatu kelas, sedangkan kalau kelas itu kan kemarin merupakan suatu blueprint atau template atau suatu cetakan gitu, kalau kalian masih ingat ya. Oke, nah kemudian di sini ada juga pendapat yang lain mengenai istilah objek. Nah, di sini menurut Armstrong yang ada di dalam referensi bukunya Akil pada tahun 2018 ya. Beliau menyampaikan bahwa objek itu secara sederhana bisa dijelaskan sebagai sesuatu yang mempunyai status, tingkah laku atau behavior, dan identitas, dan sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi baik itu abstrak ataupun konkret ya, dengan batasan peranan dalam permasalahan utama ya. Ini definisi dari suatu objek. Jadi suatu objek itu pasti memiliki status, pasti memiliki identitas. Tidak ada objek yang tidak memiliki identitas. Pasti semua objek itu pasti memiliki suatu identitas gitu ya. Nah, kemudian tadi objek ya, kalau bisa disimpulkan objek itu merupakan suatu kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas dan mempunyai nilai tertentu yang dapat membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi objek itu tadi ya kan tidak hanya berupa abstrak seperti yang sudah Ibu sampaikan, tapi bisa objek konkret. Kalau objek konkret ya itu seperti yang nyata ya, contohnya itu seperti rumah, sekolah, dosen, mahasiswa gitu, pegawai ya, dan yang lain sebagainya. Kalau objek abstrak contohnya seperti mata kuliah, penjadwalan, seperti itu. Jadi sebuah objek itu biasanya memiliki sifat-sifat atau karakteristik ya. Yang pertama, dia pasti memiliki identitas, kemudian memiliki klasifikasi,
kemudian memiliki state atau kondisi atau keadaan yang biasanya digambarkan atau dinyatakan dalam sebuah atribut ya, atau properties atau field ya. Kemudian juga memiliki behavior atau tingkah laku atau perilaku yang bisa berupa suatu metode atau operasi. Jadi perilaku suatu objek itu adalah mendefinisikan bagaimana objek tersebut bertindak dan memberikan suatu reaksi ya. Oke. Ini mengenai objek. Jadi yang benar-benar kalian harus pahami, kalian harus paham dulu objek itu apa ya. Baru nanti kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini contoh, ini ada objek mobil ya. Objek mobil seperti ini, atributnya dia memiliki nomor polisi pasti, ada ban, ada setir, pedal, kopling ya, pedal kopling atau gas atau rem, warna, tahun. Nah, kalau behaviornya ada cara maju, cara mundur, cara menghidupkan mesin, cara mengerem dan yang lainnya ya. Ini kita pernah bahas ya di pertemuan 1. Nah, kemudian kalau kelas itu sendiri ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau kelas intinya secara gambaran umumnya merupakan suatu template atau blueprint atau suatu cetakan. Tapi kalau misalkan definisinya secara terstruktur, di sini menurut Rumbaugh, Jacobson dan Bose ya, dalam bukunya Akil tahun 2018, kelas itu memiliki beberapa definisi ya. Jadi kelas itu merupakan suatu deskripsi atau gambaran dari satu set objek-objek yang terbagi menjadi atribut-atribut, operasi dan relasi, dan juga semantik yang sama. Dan kelas itu bukanlah suatu objek yang individual, tetapi lebih dari representasi dari seluruh set objek ya. Kemudian kalau kita membahas mengenai kelas, kemarin sudah pernah kalian pelajari bahwa dalam menggambarkan kelas itu bisa terdiri dari 3 area utama, yaitu ada nama kelas, kemudian atribut, kemudian ada behavior atau operasi atau method itu. Nah, ini ada salah satu contoh penggambarannya mengenai kelas dan objek. Jadi kalau kelasnya ini adalah mata kuliah, atributnya di sini nama mata kuliah, ada SKS, operasinya di sini ada tambah, edit, hapus. Maka di sini objek ini adalah merupakan wujud nyatanya. Karena merupakan wujud nyatanya kan berarti merupakan contoh dari kelas ini. Jadi kelas ini objeknya apa saja nih contohnya, seperti nama mata kuliahnya adalah algoritma pemrograman, SKS-nya 4. Kemudian ada lagi objek yang lain, nama mata kuliahnya adalah e-commerce, SKS-nya 3. Nah, ini adalah contoh-contoh dari objek dari kelas ini. Jadi ini adalah template-nya, ini adalah wujud nyatanya. Oke, jadi mungkin lebih jelas ya mengenai kelas dan objek. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu kelas, mana itu objek. Oke, baik. Nah, berikutnya, di sini objek diagram. Makanya di sini disimpulkan bahwa objek diagram itu merupakan suatu instansiasi dari semua atau sebagian dari kelas diagram. Objek diagram itu merupakan potret dari objek dalam sistem yang ada dalam suatu titik waktu di situ. Jadi karena di sini objek diagram itu dapat menunjukkan suatu instans ya daripada suatu kelas, maka kadang istilah objek diagram ini disebut juga dengan istilah instance diagram. Ya, kemudian di sini apa sih disebut instansiasi tadi? Nah, di sini instansiasi itu adalah membuat instan atau membuat objek dari kelas dengan satu set nilai atribut yang sesuai. Tadi sudah Ibu contohkan ya. Tadi kan ada nama mata kuliah, ada SKS, itu di kelasnya.
objeknya ada e-commerce, ada 3. Nah, itu cara untuk membuat objek dari kelas yang sudah kita tentukan berdasarkan nilai atributnya tadi, itu disebut dengan instansiasi. Kemudian objek diagram ini juga dapat menunjukkan sekumpulan objek, hubungannya, dan nilai atributnya. Ya, kalau nanti kita menggambarkan suatu kelas dan hubungan antar kelasnya itu kita gambarkan, nah nanti kita pun juga dapat menggambarkan objek diagramnya dengan acuan dari kelas diagram yang sudah dibuatkan tersebut. Jadi kita tinggal melihat relasinya nanti bagaimana nih antara satu kelas dengan kelas yang lain, sehingga akan memudahkan kita dalam membuatkan objek diagramnya. Begitu ya. Kemudian untuk objek diagram itu sendiri ini umumnya terdiri dari dua hal, yaitu objek itu sendiri dan penghubung. Ya, objek dan penghubung. Jadi nanti kita hanya tinggal menggambarkan objeknya, kemudian bagaimana penghubungnya, gitu. Ya. Nah, objek diagram tadi ya digunakan untuk memodelkan tampilan desain statis atau tampilan proses statis dari suatu sistem. Oke, nah kemudian berikutnya ini ada contoh penggambaran suatu objek diagram, ya, dimana kalau misalkan nanti kalian diminta untuk menuliskan dari objek diagramnya, ya, ini dengan menuliskan nama objeknya, kemudian diberikan garis bawah. Nah, titik 2 ada class name. Ini kalau misalkan nanti diikuti dengan adanya penyebutan nama kelasnya. Jadi di sini harus ada titik 2. Jadi kalau di sini hanya harus menyertakan nama kelasnya, berarti di sini titik 2 kemudian class name. Ini bentuk umumnya, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Jadi kalian bisa menyebutkan di sini instant name, itu adalah nama objeknya itu nanti apa, nanti di sini ya nama objeknya. Kemudian ini titik 2 class name, ini kalau menyertakan dari kelasnya itu sendiri, ya. Nah, sekarang di sini ada suatu contoh, ya, ada suatu contoh. Misalkan ini adalah penggambaran dari kelas diagram. Ada kelas user, transaksi, barang, dan detail transaksi. Nah, ini dengan dengan dilengkapi dengan atribut dan operasinya, di mana di sini setiap user itu dapat menginput banyak transaksi, dan setiap user juga dapat menginput banyak barang. Dan di sini dalam setiap transaksi itu bisa melibatkan banyak barang, ya, yang berisi banyak barang. Jadi penggambarannya seperti ini. Kenapa di sini muncul detail transaksi? Ini pernah Ibu bahas di materi Ibu mengenai kelas diagram, ya. Jadi nanti bisa kalian lihat kembali kenapa di sini muncul detail transaksi, ya. Oke. Nah, sekarang di sini sudah kita acuannya ini dulu, ya. Di sini ada hubungannya, ya, relasinya. User dengan transaksi, user dengan barang, kemudian transaksi itu ada detail transaksi, kemudian yang melibatkan juga barang. Kemudian di sini ada contoh objeknya, contoh objek, ya. Untuk membuat diagramnya di sini ada contoh objek-objeknya. Yaitu di sini untuk tabel barang, tadi ada kelas barang, ya. Contoh objeknya itu ada BR001, komputer 50.000, 3 BR002, BR003, seperti itu. Ini contoh-contoh objeknya. Kemudian di sini untuk tabel user, ya, tadi ada kelas user, ya. Isinya tadi ada kode user, nama user, password, dan hak akses. Jadi ini isi pembuatan tabel ini berisi dengan nama-namanya, contoh datanya ini. Atribut-atributnya ini harus sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di kelas diagram. Oh, kalau barang ini
ini kan tadi ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Berarti di sini untuk barang juga harus ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Kemudian user, ada kode user, nama user, password, hak akses. Sama, di sini kode user, nama user, password, dan hak akses. Karena ini kan seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalian harus bisa membedakan mana itu kelas, mana itu objek. Objek ini merupakan instansiasi dari sebuah kelas. Jadi pasti memiliki acuannya itu dari kelas diagram gitu ya. Terus transaksi ini ada no trans, tanggal, total. No trans, tanggal, total. Kemudian detail transaksi ada ID, no trans, kode barang, harga, quantity, subtotal. Nih ya, ID, no trans, kode barang, harga, quantity, dan subtotal. Nah, nanti dalam penggambarannya di sini kalian untuk memilih untuk membuatkan relasinya, ini nanti sebagai acuannya adalah kalian melihat dari transaksinya. Di sini kan transaksinya kan adalah TR015 ya. Kita lihat kalau user, karena usernya ini hanya satu, pasti usernya kita gunakan objek ini, yaitu DAM ya. Kemudian TR015 ini nanti detailnya nanti itu melibatkan BR05 dan BR04. Nah, ini kebetulan datanya kurang, harusnya di sini ada ya. Di tabel barangnya ada BR004 dan ada BR005, harusnya ada supaya lebih jelas lagi gitu. Nah, ini kan yang di barangnya tadi ya. Jadi kan ini kan nanti mau buatkan objek diagramnya. Nah, sekarang kita sudah tahu ada beberapa tabel. Tadi ada barang, user, tabel transaksi, dan detail transaksi. Nah, sekarang kita buat objeknya. Pertama, penamaan objeknya dulu. Jadi penamaan objeknya kita di sini adalah kita panggil Kita panggil key-nya. Jadi di sini key-nya adalah tadi kalau untuk user, ini ya kita lihat. Ini sebagai key-nya adalah kode user. Datanya adalah DAM. Berarti yang kita tuliskan di sini DAM. Terus tadi kan ini DAM ini kan kalau kita menyertakan kelasnya ini dari kelas user. Jadi DAM titik 2 user gitu. Kemudian kalau untuk transaksi kalian lihat di sini yang dikotakin ini hanya TR015. Jadi ini contohnya adalah TR015 itu sebagai objeknya, makanya di sini kita sebutkan namanya TR015 ya. Kemudian di sini transaksi karena ini yang akan dibahas di transaksi gitu. Nah, kemudian ini untuk detail transaksi ini berdasarkan TR015 ya. TR015 ya, ini berdasarkan nomor transaksinya, yaitu di sini TR015. Kalau menurut Ibu ya, seharusnya ini detail transaksinya ini yang digunakan TR015 ini kan ID-nya adalah 79 ya, ID-nya kan 79. Jadinya seharusnya di sini sebagai detail transaksinya bukan TR015 tapi di sini ada 79 gitu ya, 79. Tapi kenapa di sini yang dipilih adalah TR015 sebagai detailnya? Mungkin karena di sini di dalam transaksi TR015 ini ada dua ya, dua ID 79 dan 80 ya. Makanya di sini yang digunakan penyebutan objeknya di sini yang digunakan adalah berdasarkan transaksinya, yaitu TR015 gitu ya. Jadi bukan ID tapi ini ya TR015. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk barang seharusnya ini bukan laptop
ya. Tapi di sini adalah yang disebutkan adalah kode barangnya, ya. Kode barangnya, misalkan di sini, soalnya ini agak kurang jelas ya, BR04 dan BR05-nya kan tidak diketahui secara jelas nama barangnya itu apa gitu kan. Jadinya dalam di sini untuk menentukan barangnya ini hanya mengambil dari salah satu contoh objek yang ada di barang saja. Seharusnya tidak boleh ya, harusnya tetap harus ada relasinya gitu ya. Karena ini di tabelnya ini kan tadi tidak lengkap ya, di sini BR04 dan BR05-nya kan tidak ada. Nah, sebenarnya intinya apa? Intinya dalam menggambarkan objek diagram ini ya. Yang pertama tadi ya, kalian harus bisa menuliskan nama objeknya, objek diagramnya. Kemudian nanti data-datanya ini ya, contoh datanya ini kalian sesuaikan dengan yang sudah ditentukan dalam tabel tersebut gitu. Begitupun juga dengan yang transaksi ataupun detail transaksi ataupun barang gitu ya. Biasanya harusnya kalau yang barang ini yang kita gunakan di sini adalah yang key-nya seharusnya gitu. Oke ya, ini contohnya. Jadi untuk pembuatan objek diagram ini sebagai acuannya adalah melihat dari beberapa tabel yang ada di sini. Ada barang, user, transaksi, dan detail transaksi. Baik, nanti kalau misalkan kalian kurang paham, Bu kenapa ini hasilnya begini, Bu ini gini, nanti bisa sharing ke Ibu, silahkan bertanya ke Ibu. Oke? Nah, kemudian nanti ada tugas bagi kalian ya. Nanti kalian diminta untuk membuatkan objek diagram. Kalau ini nanti relasinya jelas banget, semua relasinya akan kelihatan. Jadi karena data-datanya lengkap. Di sini ada tabel, beberapa tabel, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, tabel jurusan, dan tabel dosen. Nah, nanti sebelum kalian membuat objek diagramnya, Ibu minta kalian buatkan kelas diagramnya dulu. Kelas diagramnya, kemudian baru objek diagramnya. Berarti nanti di sini ada kelas mahasiswa yang berisi ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, jurusan. Ada kelas mata kuliah, di sini berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Ada kelas nilai, ada kelas jurusan, dan ada kelas dosen. Nah, ini kan contoh-contoh objeknya kan sudah ada. Nanti tinggal kalian tampilkan contoh datanya seperti yang ada di sini tadi penggambarannya. Oh, atributnya misalkan kode user, oh nama datanya adalah DAM, nama user Dinda, password ini sekian, hak akses sebagai admin gitu. Jadi ini adalah contoh dari objeknya gitu. Nanti sama ya. Di sini pun sama, dan di sini juga sudah ada ketentuannya. Nah, ini lebih mudah lagi kalian menggambarkannya karena di sini sudah ditentukan apa ketentuannya, relasinya. Nanti objek mahasiswa itu bisa terhubung ke objek jurusan, mata kuliah, dan nilai. Kalau objek dosen nanti hanya terhubung dengan objek mata kuliah. Nah, kalau di kelas diagram paling kalian tinggal menentukan multiplicity-nya gitu ya. Nah, nanti kalian coba buatkan, terus nanti kita bisa diskusikan bersama. Kemudian nanti ini ada soal-soal latihan juga, ada beberapa soal yang berkaitan dengan objek diagram. Bisa kalian lihat ada 10 soal ya, nanti bisa kita bahas soal-soalnya. Oke, kemudian 7 ya, nanti kita bisa bahas ya ini. Oke, jadi materi mengenai objek diagram seperti demikian ya. Jadi kalau misalkan nanti masih ada yang kurang jelasnya di mana, nanti bisa sharing ke Ibu, bisa ditanyakan ke Ibu. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Bu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.